Sudah. Gimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan. Sebenarnya saya ucapkan selamat raya Imlek Kyonggi. Saya bersyukur kita bisa ketemu lagi dalam keadaan apapun juga. Mari kita berdiri. Kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan tiap-tiap opa oma ini ya Tuhan. Oh Tuhan, sucikan tempat ini ya Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, hanya Engkau lah Allah yang patut disembah. Engkau Allah patut dipuji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah semua yang hadir ini pulang dengan sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan. Aku percaya Yesus, kuasa-Mu nyata di tiap-tiap umat yang hadir di sini. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita menyanyi bertemu dalam kasih. Kita bersaudara sekarang dan selamanya.
di kesaksian. Mungkin dalam 1 tahun Tuhan ngasih yang enak, dikasih tidak enak, ya kita saksikan. Silakan. Selamat sore, shalom semuanya Bapak Ibu. Saya mengucap syukur dan terima kasih pada sore hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Selama 2024, masalah saya yang dulu pernah saya saksikan numpuk-numpuk ya. Tapi puji Tuhan pada saat ini kami bersyukur dan terima kasih atas dukungan doa kepada semua orang dan semua keluarga, semua teman-teman semuanya. Amin. Anak saya yang sakit itu masih tetap sakit, keluar masuk rumah sakit Lawang 1 bulan 2 kali, setengah bulan sekali pulang, diantar lagi ke Lawang. Tapi puji Tuhan dia kemasukan roh yang tidak berkenan, karena mendamindo nama Tuhan Yesus yang dipakai. Kalau sudah marah, Tuhan Yesus masa marah seperti itu. Tapi puji Tuhan dia sudah agak reda sekarang, puji Tuhan. Dan sekarang di rumah, tapi jalannya sekarang yang susah jalan. Dia hanya diam aja, obatnya sampai 1 kresek istilahnya. Saya di rumah sendiri dengan anak saya yang sakit, tapi terima kasih banyak saya bisa mengikuti akan cobaan-cobaan ini. Harus kuat, harus tangguh, harus kita anak Tuhan harus bisa memikirkan keluarga berdua sama anak saya. Dan terima kasih lagi saya waktu itu saya menyaksikan anak saya masuk di penjara, mestinya belum keluar karena kena 1,5 tahun. Tapi puji Tuhan kemarin saya mendadak sakit, hati saya itu sakit dan senang, pulang tidak sangka-sangka. Anak-anak juga tidak tahu, istrinya juga tidak tahu. Puji Tuhan dia malam-malam datang ke rumah memeluk saya, nangis minta ampun sama saya. Saya sampai terkejut karena 1,5 tahun kok sudah bisa lolos. Saya hanya nyambangi di LP itu hanya 2 kali. Puji Tuhan karena doa-doa ibu bapak semuanya, dan Tuhan selalu memberkati saya, mengasihi saya, menolong saya. Karena anak saya itu cobaannya luar biasa. Anak saya masuk penjara, rumah habis, anak dikeluarkan dari kerja. Jadi menguntang-manting tidak karu-karuan, dan saya sendiri apa yang saya kasihkan karena saya sendiri mau pengen anak saya sakit. Terima kasih semuanya atas berkat Tuhan dan atas kesabaran saya untuk menghadapi pencobaan yang kami hadapi. Mudah-mudahan tahun yang 25 ini saya bisa hidup baru, bisa bekerja dan bisa menjadi orang tua yang tangguh untuk menghadapi segala sesuatu. Terima kasih atas doa-doanya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas Tuhan Yesus memelihara saya, mengasihi saya di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Memang ya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kadang kita ya kadang susah, kok ini loh, oleh ini loh, sampai kapan? Nah ini loh. Saya sendiri juga merasakan, soalnya gini, saya nggak pernah sakit. Berapa bulan yang lalu, waktu bulan Oktober, itu saya nggak dengar, kuping saya ini nggak dengar. Saya ngomong sama adik saya, anak saya, mama ini nggak bisa ngomong kok kak, template loma, katanya. Template dari mana, Pi? Ya di kupingnya mama. Terus saya bilang sama adik saya, kan, si ini kok gak terus, waduh iki, kata adik saya itu, si ini dibilangin gak akan naik, kata itu. Soalnya saya ini kebiasaan apa? Jahe, kunir, sama seri itu saya terus minum itu, mau sehat tak apa-apa. Ternyata saya dibawa ke THT. Ke THT, saya gini, Tuhan, saya percaya, tidak mungkin saya itu mau operasi gitu. Terus dokternya bilang gini, Bu, maaf, apa? Saya diajak ngomong terus seperti orang disutuli tuh, kayak orang tidak normal gini. Nengok, lihat ibu ini di gusinya ibu itu dibuka dulu. Ternyata di sini akar yang sudah putus itu kan hitam kecil itu masuk di sini sarafnya, ganggu di telinga itu jadi cairan. Waktu itu saya bilang, Dok,
Masa operasi dah? Iya, harus tindakan. Saya mikir-mikir, ya maaf saya tidak punya uang waktu itu, memang 3,5 juta obatnya belum. Saya pinjam sama anak saya, sama adik saya. Terus kamu aja, ya terus saya operasi, Kamis datang, Jumatnya saya operasi. Saya waktu itu memang tidak pakai BPJS. Saya tidak bayar BPJS itu mulai 2017 sampai 2024. Soalnya saya sendiri tuh mangkel. Saya kontrol darah tinggi. Obat Ampridipin itu ngambil di Kimia Farma itu 3 bulan. Males saya bayar. Ternyata saya Jumatnya sore jam 5, paginya saya ke kantor BPJS, saya kena denda 1,8. Saya harus bayar. Dicicil tidak bisa, saya bayar sudah. Terus saya itu sorenya, katanya dokter WA saya, Bu, ibu anu apa ke Sigma di Rongsen dulu. Aduh, saya gitu, kok ono ya, sudah tak Rongsen. Terus jam 5, setengah 6 saya ke Kimia Farma di Janjijen, saya datang, ternyata memang iya ya. Ini kapas ini dimasukkan ke sini sampai sini, saya tidak boleh napas, tidak boleh disedot, nanti masuk ke anu ke atas katanya gitu. Ya dok sakit, padahal sudah dikasih obat bius 3 kali. Sakit dok, adik saya bilang, ditulis saya minum katanya, kuat tidak kuat, ternyata itu keluar kayak susu dari saya. Iya, cairan itu dari susu. Terus katanya dokter, sudah Bu ya, ibu sekarang tinggal foto lagi di Sigma Panorama. Sampai adu-adu dok, saya ke Sigma, ternyata difoto lagi. Terus hari Selasa saya ke, kan BPJS saya belum bisa dipakai kan 2 minggu. Saya ke itu Persada, saya ke sana mulai jam 1, ternyata jam 4. Sana saya ditensi 200, bawahnya 100. Kata dokter, maaf Bu, itu ke dokter jantung. Saya gini, aduh nanti THT ya kalau dokter jantung. Ke jantung, ternyata saya kasih obat sampai 4 hari. 4 hari, terus saya harus datang lagi ke Persada. Dari Persada saya diambil. Di sini akarnya ada 4. Ada 4, itu kira-kira 1,5 jam. Saya keluar dari ruangan operasi itu saya pingsan. Tidak kuat saya soalnya. Kan darah itu masih gitu, terus kata adik saya, terus nama ya Jen, gak apa-apa, terus pulang saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu baik ya. Dalam waktu 10 hari saya operasi 2 kali. Walaupun saya tidak punya uang, tidak tahu waktu itu dari mana, tapi Tuhan memberkati adik saya, bisa membiayai saya. Itulah kesaksian saya. Tuhan itu selalu ada, walaupun kita tuh kadang gini, pegel aku, lorok, gak waras-waras, kan mesti gitu. Sumpah aku, tapi percaya Tuhan itu hadir, Tuhan itu mendengar doa. Terima kasih. Siapa lagi yang mau saksikan kisahnya Tuhan? Tidak ada. Mari kita bangkit berdiri, kita sebentar akan dengar sebagian dari firman Tuhan. Aku
kami sembah. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu Maria merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beracara di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Kami undang Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Urapi dan berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman ini tidak sia-sia, tidak akan berlalu begitu saja. Yang datang sore hari ini pulang akan berbeda. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan. Yang mengalami ikatan-ikatan Tuhan lepaskan. Apapun problem masalah mereka, kami yakin dan percaya pulang akan membawa kemenangan dari Tuhan. Kuduskan ruangan ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa otoritas turun atas hamba-Mu. Biarkan firman sore hari ini akan membawa kemenangan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore. Ketemu dengan saya lagi, sudah lama ya. Rasanya lama sekali. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Wijaya serta Opa, Oma, semua yang ada di tempat ini yang hadir sore hari ini. Banyak kesaksian mungkin di tahun-tahun kemarin yang kita lalui. Bahkan kemarin saya ada November Desember saya penginjilan di Kalimantan 1 bulan, 29 hari, pulang pergi 1 bulan saudara. Bagaimana lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah pedalaman yang susah listrik, susah sinyal HP, bahkan sangat dalam sekali. Dari Palangkaraya itu saya tempuh ke Puruk Cahu itu 8 jam. Kemudian ke pedalaman saya tempuh lagi naik perahu kelotok itu 7 jam. Tapi mobil saya taruh di kota di Puruk Cahu. Kenapa saya bawa mobil? Saya sedikit cerita. Karena saya perhitungkan saya sebagai penginjil dan pengkhotbah, pelayan kami adalah pelayan hamba. Jadi saya hitung-hitung perjalanan itu, kami berangkat dari Surabaya, dari Tanjung Perak, masuk kapal mobil saya. Saya katakan, Tuhan, saya bilang, saya tidak mau dipermalukan. Nama Tuhan tidak mau dipermalukan karena sudah terjadwal puluhan gereja di sana untuk KKR, untuk Natal dan ibadah-ibadah minggu, saudara. Kemudian saya tanya sama hamba Tuhan yang ada di sana, pelayanan dari penginapan ke daerah yang kami akan layani itu 2,5 jam. Berarti pulang pergi. Itu mobil itu kita sewa 3 juta. Saya bilang, Tuhan, saya sih nggak apa-apa, tapi kan saya di sana 29 hari ya, 30 hari. Berapa yang harus saya bayar? Sedangkan kita naik perahu kelotok itu, kita charter itu sekitar 1 juta lebih sekali jalan. Dan pelayanan yang naik turun, saudara, di Sungai Barito, sungai yang begitu besar. Kita ngelawan arus, naik ke atas, turun ke bawah. Jadi dari sungai itu kita naik ke atas itu seperti lantai 7. Bayangkan, saya khotbah naik belum gemeteran, saya belum habis, sudah pindah lagi naik perahu kelotok yang lebih kecil lagi, saudara. Bagaimana? Saya bilang, Tuhan, saya nggak apa-apa, cuma gemeteran saya ini belum selesai, sudah pindah tempat lagi dan naik perahu kelotok lagi, naik lagi, saudara. Tapi luar biasa. Begitu pedalaman itu di pinggir sungai dari ujung sampai ke ujung, anak-anak Tuhan itu luar biasa semangatnya. Mereka yang 1 bulan ibadah 1 kali karena tidak ada hamba Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan, gereja besar, jemaat banyak, tapi ibadah hanya 1 kali. Saya menangis, Tuhan, kenapa tidak ada hamba Tuhan datang ke sini? Setiap hamba Tuhan datang ke sana, dia pulang lagi. Setiap datang lagi, pulang lagi. Tidak kerasa, karena mungkin karena sesuatu tempat atau bagaimana. Tapi kalau kita melayani, kita punya hati melayani seperti teman-teman saya hamba Tuhan yang ada di sana, pasti dia akan lari. Dia menitipkan kepada saya, Pastor Maria, kalau ada hamba Tuhan yang mau ke pedalaman, kami siap menerima. Dan gereja perintisan, gereja dari rumah ke rumah, dari suku Dayak Siang,
Ada dari Kalimantan di sini ya. Luar biasa banyaknya. Jadi saya 2 hari itu melayani 8 gereja 2 hari. Sampai suara saya habis, suara suami saya habis. Belum lagi yang sebelum suami saya datang. Saya dari Puruk Cahu ke Banjarmasin. Karena kenapa saya terbangkan ke Banjarmasin dari port dari Australia ke Denpasar Banjarmasin. Kemudian dari dari Puruk Cahu yang tempat saya penginapan yang pelayanan ini ke Banjarmasin 14 jam saya mengendarai mobil. Tapi puji Tuhan luar biasa. Tuhan memberi kekuatan ekstra buat saya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau ini tidak karena Tuhan mungkin kaki saya sudah bengkak, saya sudah tidak kuat nyetir. Sehingga saya dari Banjarmasin itu menjemput suami saya di bandara sore. Kata suami saya, nginep dulu di sini, jangan. Kita langsung dulu. Kita paling nggak tempuh dulu bangsa 5 atau 6 jam. Kenapa? Nanti dari situ kita sudah agak mendekati minimal separuh jalan, saya bilang. Akhirnya karena saya nyampe di Banjarmasin itu sekitar jam 10 malam, Pastor Harja, KLM yang pernah khotbah di sini yang kecil-kecil kurus itu, kita sudah sampai di situ tengah malam, saudara. Mana hujan, mana kita lewat dari Puruk Cahu ke itu setiap kota. Jadi saya nggak mau masuk ke daerah-daerah yang belum kita tahu. Saya meraba jalan itu melalui map. Dan puji Tuhan, sampai di Banjarmasin tengah malam. Yang penting kita masuk hotel tidur. Besok pagi kita jalan lagi, saya bilang. Dan oleh lawatan Tuhan yang luar biasa, kesaksian saya. Kenapa? Kalimantan dilawat Tuhan luar biasa. Saya katakan kenapa? Tuhan, saya bilang, pergumulan saya 2 tahun untuk menginjak Kalimantan itu di pedalaman. Saya bilang, saya sekali waktu boleh Tuhan utus saya ke pedalaman. Ternyata betul. 2 tahun bergumul, Tuhan jawab bahwa saya sampai pedalaman. Saya mau tahu sebagai hamba Tuhan penginjil seperti apa di pedalaman. Mereka pun keren-keren semuanya anak Tuhan di sana. Bajunya keren dan penghasilannya keren. Kenapa? Penghasilan emas, saudara. Dan burung walet. Di sepanjang sungai yang saya susurin 7 jam itu sampai 8 jam. Itu walet, burung walet. Dan walet rumah-rumahnya itu lebih bagus daripada rumah yang kita tinggal, saudara. Luar biasa. Mereka penghasil walet, penghasil emas, nikel, pasir yang ada di di sungai itu dia angkut di dalam kapal, dia berjalan itu buat kaca-kaca, buat yang berhubungan dengan nikel, dengan kaca. Dan luar biasa. Makanya saya bilang, saya kabarkan dengan teman-teman saya, siapa yang mau ke sana, saya mau utus ke sana, saudara. Barangkali mungkin punya teman atau anak yang menjadi hamba Tuhan, nanti bisa hubungin saya kalau mau ke sana. Dan luar biasa, banyak sekali lawatan Tuhan terjadi. KKR saya, pelayanan saya di hari Minggu dan KKR saya, Tuhan melawat begitu luar biasa. Dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan, ini sudah mau hari terakhir dalam pelayanan saya, sudah khotbah yang 2 hari mau ke-8 ini. Saya bilang 1 hari. Jadi panasnya luar biasa, kita berebut ini enak ada kipas angin. Keyboard, kalau kipas angin nyala keyboard mati. Karena kita pakai tenaga surya. Jadi ngambil dari matahari, dibuat keyboard. Keyboard nggak ini nggak bisa jalan. Jadi kita panasnya minta ampun sampai saya dikipasin sama hamba Tuhan luar biasa. Begitu rendah hatinya dia. Jangan pastor, ya nggak apa-apa. Dikepasin saya dengan Pak Yonas. Kayaknya panasnya tidak tahan. Rupanya Tuhan mau kerjakan sesuatu, saudara. Di hari terakhir pelayanan saya itu yang siang sekitar jam 11. Jam 11 itu saya katakan, Tuhan saya mau mujizat hadir di depan kita supaya mereka melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanan saya. Akhirnya apa, saudara? Anak yang 12 tahun tidak bisa bicara bisu, dikatakan bisu, tidak bisa bicara 12 tahun. Dan namanya Michael, orang tuanya pastor, tolong doakan anak saya, KKR yang jam 11 siang sampai jam 7. Saudara bayangkan, banyak orang puasa begitu luar biasa. Akhirnya betul-betul Tuhan nyatakan 12 tahun dia tidak bisa bicara. Kita tumpang tangan, Pak Yonas tumpang tangan kita, saya sama Pak Yonas pegangan tangan. Saya katakan dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. 3 kali saya katakan. Akhirnya ditanya, karena lidahnya dan mulutnya ditarik dengan Pak Yonas dengan tangannya begini. Buka lidah.
Dia bilang, dia tahu mendengar. Akhirnya Tuhan begitu luar biasa bekerja Roh Kudus. Dia bisa bicara. 12 tahun tidak bisa bicara. Dan hari itu dia bicara, siapa nama kamu? Michael. Siapa nama kamu? Michael. Satu gereja bersorak-sorak. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan sungguh luar biasa. Dimanapun Tuhan hadir, mau itu di rumah, di pekerjaan, di pinggir sungai yang begitu luar biasa. Anak-anak Tuhan berharap supaya kita memberikan semangat buat mereka. Sekalipun tidak ada hamba Tuhan, dia tetap ibadah. Hari itu Tuhan lawat anak 12 tahun. Bukan dalam gereja yang kita layani, tapi dari gereja sebelah. Seperti GKI. Kalau di sana GKA. Di sana GKA. Luar biasa. Dan hari itu Tuhan lawat gereja yang kedua, pelayanan. Yang kedua, banyak sekali jiwa-jiwa dimenangkan. Suku Siang, Dayak Siang, dia datang bersama teman-temannya, mau menerima Yesus sebagai juru selamat dari mereka. Sudah tua, sudah muda. Saya antusias sekali. Kata suami saya, masih mau datang ke sana? Masih, saya bilang. Kenapa saya antusias datang ke sana? Karena saya mau mereka yang belum mengenal Tuhan juga diselamatkan. Amin. Tuhan mau hadir di tempat ini. Haleluya. Marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita kembali ke jalan yang benar. Visi biji sesawi. Kalau saudara punya iman yang luar biasa, iman yang kecil bisa menumbuhkan menjadi besar. Bagaimana caranya? Marilah kita belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius, biji sesawi. Sudah ketemu? Ada yang bisa bantu? Boleh baca? Matius 13 ayat 31 sampai 32. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus memberikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, 32. Oke, baik. Kita sambung lagi ke Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20, kita lanjut lagi. Ya, baik. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata. Matius 17 ayat 20, perhatikan. Sesungguhnya Matius 17 ayat 20. Ya. Betul? Iya, Betul. Ya. Sesungguhnya ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Matius 17 ayat 20, perhatikan perkataan Yesus. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan apa? Gunung. Dikatakan di sini bukan gunung seperti gunung yang ada seperti gunung Selamat atau gunung Semeru, itu tidak, saudara. Gunung-gunung adalah gunung pencobaan, gunung masalah, gunung problema, gunung yang dikatakan Tuhan setiap kita berdoa bisa memindahkan gunung dengan iman percaya kita. Dikatakan di sini, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sesawi itu, biji sawi itu kecil sekali, saudara. Tapi bila ditanam, sesawi itu akan menjadi besar. Sampai burung aja bersarang di dalam
di sangkarnya, saudara, di batang, di tangkai-tangkainya. Di sini dikatakan ada apa dengan biji sesawi yang pertama? Ada apa dengan biji sesawi? Gagasan yang pertama yang terkandung di dalam perumpamaan ini adalah suatu potensi, suatu cikal bakal, suatu kekuatan yang tidak bisa dihalangi. Suatu cikal bakal yang tidak bisa dihalangi. Kenapa tidak bisa dihalangi? Sesawi itu kecil, seperti cabai. Cabai kalau ditabur cabai satu akan menghasilkan banyak pohon cabai. Banyak pohon cabai, tetapi pohon cabai akan menghasilkan cabai-cabai yang lebih banyak lagi. Begitu juga gandum. Kenapa gandum itu harus dimatikan? Dan biji gandum yang satu akan menghasilkan pohon-pohon gandum dan menghasilkan banyak gandum. Bila ditanam, dia akan berubah dari yang kecil menjadi yang besar, bahkan bisa lebih besar dari badan kita. Gagasan kedua adalah suatu visi. Suatu visi. Yesus mengontraskan antara biji yang kecil, kemudian dia menarik hati para pendengarnya untuk melihat dengan mata hati, mata iman. Makanya kenapa kita harus beriman seperti biji sesawi, mata iman, dan membayangkan tumbuh sesawi itu menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Yang kedua, seberapa besar potensi saudara? Sadar atau tidak sadar, saudara mempunyai potensi yang luar biasa. Kau diam saja. Sadar tidak sadar, saudara mempunyai potensi yang luar biasa. Amin. Banyak orang yang merasa tidak bisa apa-apa. Saya sudah tua, tidak bisa apa-apa. Jangan membatasi sesuatu karunia dari Tuhan. Jangan membatasi Roh Kudus. Saudara punya potensi yang luar biasa yang saudara bisa kembangkan. Apa saja itu? Mungkin menjadi pendoa. Menjadi pendoa buat keluarga, buat cucu, buat anak, buat keluarga besarnya. Dan bisa melayani Tuhan sekalipun sudah tua. Maaf. Kenapa saya bilang tua? Jangan membatasi sesuatu pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak bisa apa-apa. Jangan mendengarkan perkataan orang, karena perkataan orang akan melemahkan iman saudara. Akan melemahkan iman saudara. Saya dengan yakin hendak mengatakan bahwa saudara mempunyai potensi yang tidak terbatas. Amin. Kita masih bisa meraih lebih baik lagi daripada yang tahun kemarin. Lupakan tahun yang lalu. Karena sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan di tahun-tahun berikutnya, kita tidak tahu. Tapi percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, juru selamat pribadi kita, kita diberi apa? Potensi. Kita sebagai anaknya diberi potensi. Sebagai anak-anak Allah. Kalau kita tidak diberi potensi, kita tidak dikasih kekuasaan. Saya datang ke tempat Pastor Wijaya. Tiba-tiba saya langsung masuk buka kulkas ke dapur. Padahal tidak kenal. Tapi kita sebagai anak Allah, kita diberi kuasa, diberi potensi untuk mendapatkan semuanya itu. Amin. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Kita bisa meraihnya. Kita bisa meraihnya. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Mereka kita yang percaya di dalam namanya diberikan kuasa kita ini. Untuk apa? Untuk meraih, untuk kita datang kepada Dia. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Diberi semuanya. Bagaimana kita meraihnya? Ya dalam doa kita, dalam pola tingkah kita, dalam kehidupan kita. Ada prosesnya. Proses saudara tidak sama dengan proses saya. Begitu juga proses Pastor Wijaya dan saudara tidak sama. Setiap anak Tuhan diberikan proses masing-masing berbeda, dengan jalan berbeda. Kenapa? Kok seperti tadi, masalah saya kok banyak sekali. Ini belum selesai sudah datang lagi, ini belum selesai sudah datang lagi. Kenapa kita dikasih masalah? Supaya kita melekat kepada Tuhan. Amin. Kalau kita tidak dikasih masalah, kita akan santai-santai. Tuhan itu sayang dengan saudara dan saya. Dikasih masalah supaya kita melekat kepada Tuhan. Bukan, Tuhan masalahku ini belum selesai sudah datang lagi. Tidak saudara. Saudara sangat disayang oleh Tuhan. Seperti orang lain dikasih masalah, tidak dikasih malas, dia malas-malas, enak-enak tidur, pagi tidak datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, pagi-pagi pasti akan bangun, akan mencari Tuhan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Saya ulang sekali lagi. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Potensi untuk hidup di dalam kesucian di dalam Yohanes 3 ayat 9. Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih dari ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya sambung lagi 2 Petrus 1 ayat 4. Karena ini agak sedikit panjang, makanya saya agak cepat ya. Tapi paham ya, begitu. Sudah saya ringkas, sangat ringkas. Supaya 2 Petrus 1 ayat 4. Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itulah potensi yang pertama. Masuk catatan, potensi yang pertama. Potensi yang kedua adalah potensi untuk melayani dengan karunia roh dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Saya akan membahas ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Yang ketujuh, Ibu boleh baca. Yang ketujuh. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Jika karunia menasihati, hendaklah dia menasihati. Dikatakan di sini bahwa jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Bila dikasih karunia mengajar, hendaklah dia mengajar. Kita diberi karunia masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Tapi hendaklah kita melakukan dengan apa? Hati yang ikhlas. Kalau kita melayani, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel. Setelah pulang mungkin capek juga, mungkin banyak halangan di jalan. Pasti ada. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa
Tuhan akan menyertai saudara dalam setiap pelayanan. Mintalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, buka hati saudara. Buka hati saudara dan katakan kepada Roh Kudus, saya perlu. Saya akan datang melayani dalam konseling, dalam konselor. Saya datang kepada Tuhan untuk mengajar, mungkin sebagai guru atau sebagai dosen. Karunia-karunia yang diberikan setiap kita sebagai anak Tuhan adalah berbeda-beda. Apakah karunia saudara bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar? Lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan sukacita. Dan karunia menasihati, karunia membagi-bagikan, semua itu karena menunjukkan kemurahannya Tuhan kepada kita. Amin. Para rasul sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, tatkala itu Tuhan memilih murid-muridnya bukan berdasarkan dia kaya, dia punya ini, punya itu, tidak. Waktu itu Tuhan Yesus memilih Petrus menjadi muridnya, dia sangat sederhana, menjadi nelayan, penjala ikan. Dia sangat sederhana. Siapapun yang menjadi pilihan Tuhan dalam melayani, Tuhan tidak memandang siapa kamu, siapa Maria, siapa Pastor Wijaya, dan masih banyak lagi. Karena dikasih karunia, setiap anak-anak Tuhan itu berbeda-beda. Bandingkan dengan keadaan mereka setelah dipenuhi Roh Kudus. Waktu kita dulu kita tidak bisa apa-apa, tapi tatkala kita datang dan kita datang kepada Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus, kita berbeda. Amin. Kita berbeda. Kita berbeda. Yakinlah bahwa potensi saudara saat di dalam Tuhan tidak terbatas. Potensi saudara tidak terbatas. Pergunakanlah potensi saudara. Pastor, saya sudah tua, tidak bisa apa-apa. Apa yang harus saya kerjakan? Banyak sekali saudara boleh kerjakan. Doa syafaat buat hamba Tuhan, buat misi-misi gereja, buat misionaris yang dari luar negeri, dalam negeri, mereka butuh doa support saudara. Sekalipun saudara di sini dikatakan oma dan opa, tetap semangat. Amin. Bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, tidak melihat usia, tidak melihat potensi berbeda-beda. Yang ketiga sekarang, kembangkanlah potensi saudara. Banyak orang gagal, stagnasi, tidak bisa apa-apa, berhenti karena mendengar sesuatu. Kamu bisa dipakai Tuhan toh, kamu tidak bisa apa-apa toh. Jangan dengarkan itu. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita semua mempunyai potensi yang tidak terbatas. Amin. Iman sebiji sawi dapat memindahkan gunung. Tatkala di Amerika, saya pernah pergi ke sana, saudara, dan saya pernah memberikan sumbangan begitu ke pantai asuhan, ke asrama itu. Ada anak-anak asrama itu, pantai asuhan itu kecil-kecil. Tatkala dia mau melihat melihat laut, dia melewati gunung itu. Melewati gunung itu kenapa? Karena anak kecil suka melihat laut. Dia berjalan jauh, hampir berjam-jam baru melihat laut. Dia katakan melihat ini, Miss, mari kita berdoa. Dikatakan iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung, kata anak-anak kecil itu. Terus bagaimana? Kita harus berdoa setiap hari, setiap pagi. Saudara, apa yang terjadi setelah dia doa berhari-hari? Bukan gunungnya yang pindah, tapi lautnya, airnya makin ke dalam. Jadi makin ke daratan. Jadi sekarang kalau dia lihat laut, bukan lagi menanjak gunung, mendaki gunung, tapi dia hanya membuka jendela, melihat lautan yang luas sekali. Iman anak kecil yang begitu luar biasa. Iman sebiji sawi dapat memindahkan gunung dengan yakin dan percaya. Ternyata dia berdoa, lautannya yang maju ke daratan, dan dia kalau melihat laut hanya membuka jendela. Karena kalau dia terlambat melihat laut waktu laut itu belum masuk ke daratan, dia selalu kena hukuman.
Karena terlambat pulang melihat laut jalan-jalan setiap weekend itu saudara. Jadi dia anak kecil kena hukuman. Dia harus bersihkan kamar mandi, harus merapikan ini karena terlambat. Begitu. Iman yang begitu besar, dia iman yang kecil sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Apapun masalah saudara, problem saat ini, gunung-gunung masalah bisa dipindahkan hari itu juga kepada oleh Yesus. Apapun masalah saudara, problemnya saat ini, yakin dan percaya bahwa gunung-gunung itu dapat pindah. Gunung masalah, gunung problema, gunung apapun yang menjadi masalahnya saudara. Amin. Kembangkanlah potensi saudara. Banyak orang gagal yang saya katakan tadi. Kenapa? Dia tidak mau bergerak, tidak mau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya dan saudara. Akan gagal karena tidak mau berusaha, tidak mau bergerak, tidak mau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Badai masalah ada, bisa disingkirkan oleh Tuhan tatkala kita datang kepada Tuhan. Saya perjalanan 14 jam, saya pikir saya tidak kuat ini. 14 jam saya nyampe pagi, nyampe malam, besoknya saya harus keluar jalan, saya ada urusan. Kapal 22 jam saya lalui. Pertama tidak ada ombak. Yang kedua ombaknya begitu besar sekali. Jadi gelombangnya besar sekali, saya sampai tidak bisa tidur, saya mabok. Tapi saya tidak muntah, mabok, pusing sekali saya. Dan puji Tuhan, di masa-masa pelayanan saya, walaupun naik turun, sepatu saya di sana tidak berlaku, yang berlaku adalah sandal jepit saya. Naik turun kapal klotok, naik ke atas ke perkampungan itu, tapi perkampungan itu luar biasa. Yang banyak sekali anak-anak Tuhan ada di pedalaman. Dia rindu hamba Tuhan datang ke sana. Setiap kali mereka kompak sekali. Hamba-hamba Tuhan bila ada KKR, bila ada Natal bersama, begitu banyak jemaat, mungkin ada 50 sampai 60. Yang datang hamba Tuhan berapa? 50 sampai 60, 1:1 saudara. Hamba Tuhan tuh kompak semua di sana, dan kami yakin di sini juga akan kompak. Amin. Akan kompak semuanya. Bukan hanya hamba Tuhan, tapi jemaat Tuhan. Rindu mereka. Pastor nanti kirim lagi yang hamba-hamba Tuhan ya, dari luar negeri atau dari Jawa atau dari manapun, kita terima, welcome. Begitu saudara. Begitu luar biasanya iman percaya dia. Sekalipun dia tidak ada hamba Tuhan, ibadah hari Minggu hanya 1 bulan sekali. Gereja besar tidak ada hamba Tuhan, tapi percaya pada suatu saat akan ada hamba Tuhan yang datang ke sana. Dan saya sudah dapat 2 hamba Tuhan yang akan datang di pedalaman saudara, yang akan datang ke pedalaman. Mari kita kembali ke dalam benar. Bukan karena mereka tidak berpotensi, tetapi mereka tidak mau mengembangkan. Biji sesawi hanya akan berubah menjadi pohon yang besar, sayuran, bila ditanam dan ditabur dan dirawat. Begitu juga saya menabur, belum tentu juga saya menuai. Saya merawat, belum juga saya memanen. Panen adalah Tuhan yang akan memanen. Siapapun yang diutus Tuhan akan memanen, dan akan yang dirawat tadi akan dipanen oleh Tuhan. Amin. Amin. Akan dipanen oleh Tuhan. Berikut ini bagaimana prinsip yang dapat menunjang atau menghalangi perkembangan potensi kita. Di sini ada beberapa hal yang akan saya berikan kepada saudara sedikit. Ini agak panjang sedikit tapi luar biasa. Milikilah hati yang rela untuk taat kepada Tuhan. Ketika kita membuka hati untuk mendengar suaranya dan komitmen untuk mentaatinya. Kita setia kepada Tuhan, taat segala perintahnya dalam firman-Nya. Saat itulah kita mengambil langkah pertama, menyadari bahwa potensi yang dari Tuhan diberikan saudara adalah luar biasa. Banyak orang Kristen yang mencari
dan ingin mendengar bimbingan dari Tuhan. Akan tetapi mereka telah membuat keputusan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak pernah mendengar suara Tuhan. Sebab pada dasarnya mereka tidak mempunyai hati yang rela untuk melayani. Capek, buat apa? Enakan di rumah. Loh, saudara, saya di Kalimantan ditelepon seseorang, ngapain kamu ke Kalimantan? Enakan kan di Jawa Timur di rumah. Ngapain kamu ke sana buang-buang uang? Capek-capek lagi. Dia bilang. Cuma dia nggak tahu kalau saya itu hamba Tuhan. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya bilang, tidak apa-apa. Saya jawabannya cuma itu. Saya jawabannya satu patah kata. Saya mencari kerajaan surga. Saya bilang. Amin. Saya mencari kerajaan surga. Tidur bisa nanti, makan bisa nanti. Yang saya lakukan adalah saya mencari kerajaan surga. Visi misi Sawi yang B sekarang. Tetap tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 7. Ini firman saya suka sekali, saudara. Saya senang sekali setiap hari saya katakan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ditinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini firman menantang kita untuk minta. Sudahkah saudara meminta hari ini? Halo? Sudahkah saudara meminta hari ini? Ini firman menantang untuk kita minta. Mintalah apa saja akan dikehendaki. Maka saudara harus minta. Kok enak sekali ya minta. Minta aja nggak apa-apa. Saat doa-doa, mintalah, akan dikehendaki. Tapi bukan minta langsung jatuh, tidak saudara. Perlu proses semuanya. Perlu dengan yakin dan percaya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara menggali dan mengembangkan potensi yang tidak terbatas kuasa dari Tuhan dalam doa-doa saudara, tatkala saudara doa, adakan mesbah pagi atau doa pribadi kepada Tuhan, tatkala malam hari mungkin saudara tidak bisa tidur, daripada scroll TikTok, lebih baik datang kepada Tuhan. Kadang-kadang saya tidur tengah malam pun dibangunkan Tuhan. Ibu mertua saya tahu, kadang-kadang jam 1, jam 2 sudah duduk, sudah diam. Jam 4 lagi saya bangun lagi. Lebih baik kalau terbangun, jangan cari HP saudara. Datang kepada Tuhan. Berarti ada Tuhan, ada Roh Kudus yang mau dikerjakan dalam kehidupan saudara. Betul. Ada kuasa Tuhan yang membangunkan saudara. Kok bisa bangun ya? Saya tengah malam jam 1, jam 2 sering kali. Tuhan mau lakukan sesuatu, mau kerjakan sesuatu buat saudara dan saya. Jika saudara ingin doa kepada Tuhan, maka panjatkan permohonan doa. Saya hari ini akan mendoakan ini. Saya hari ini akan berdoa untuk ini. Di dalam catatan saudara, supaya saudara tidak lupa. Oh, saya mau berdoa malam hari ini untuk keluarga saya. Besok untuk visi misi pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, bangsa Indonesia. Nah, itu patut dicatat supaya nantinya tidak lupa buat agenda namanya. Betul tidak? Buat agenda. Sekarang yang C, peganglah janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Peganglah janjinya. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar berkenan kepadanya. Dan satu lagi dalam Mazmur 119 ayat 133 berkata, teguhkanlah langkahmu dan janjimu. Janji Tuhan. Iya, 119 ayat 133. Baca dan renungkan itu saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Kalau kita benar, langkah kita akan dipimpin oleh Tuhan. Tidak mungkin saudara sampai terjatuh. Sebelum terjatuh Tuhan sudah
tangannya akan menopang saudara, akan menopang dan mengangkat saudara. Hari ini bawa pekerjaan saudara kepada Tuhan. Doakan bisnis saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, anak cucu saudara, bawa kepada Tuhan dan saudara doakan. Milikilah visi biji sesawi di dalam Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadilah liarlah rakyat. Kita perlu semuanya itu saudara. Maka dari itu tetapkan langkah-langkah saudara, teguhkan langkah-langkah saudara. Dengan iman percaya, biji sesawi dapat memindahkan pergumulan-pergumulan saudara. Gunung-gunung saudara, problem-problem saudara akan diangkat dan dipindahkan. Amin. Sekarang yang ini sudah terakhir saudara. Bekerja keraslah, iman tanpa perbuatan akan mati. Camkanlah janji-janji Tuhan. Iman tanpa perbuatan akan mati. Kita boleh beriman, tapi kalau kita tidak ada tindakan, bisakah iman itu berjalan? Tidak bisa saudara. Iman tanpa perbuatan akan mati. Camkan itu baik-baik. Langkah-langkah saudara datang kepada Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, maka langkah saudara akan tetap dan saudara tidak akan goyah. Iman sebejar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dulu saya pernah sakit saudara. Mungkin saya pernah kesaksian, ada yang dengar ya. Bagaimana tumor itu kecil sekali di payudara saya. Kecil sekali. Tiba-tiba bisa besar seperti telur kampung kecil itu. Telur puyuh masih besar lagi. Masih besar lagi saudara. Saya bingung sebagai seorang perempuan. Mungkin semuanya pernah mempunyai kepanikan bahwa itu adalah punya kita, itu tidak mungkin ada sangat menakutkan, namanya tumor itu. Siapapun pasti akan takut. Nah, tumor yang kecil sekali bisa menjadi besar. Saya diamkan, akhirnya kok besar ya? Saya panik akhirnya saudara. Panik, saya datang bukan pertama, maaf, waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan. Jadi saya datang kepada dokter ini. 3 dokter saya kelilingi, masih tetap utuh. Akhirnya saya datang kepada pengobatan yang orang Nasrani punya, bukan herbal, pengobatan herbal. Harus saya banyak yang saya minum dari herbal itu saudara, dan tetap utuh. Dan saya sudah give up, sudah menyerah. Akhirnya saya datang, saya di kamar depan saya berdoa, Tuhan, saya bilang, ampuni saya. Saya tidak datang langsung kepada Tuhan, tapi saya datang kepada dokter. Saya pikirkan ini tumor. Saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya lakukan apa? Saya menangis setiap hari, menangis datang bersujud di kaki Tuhan. Bukan langsung dijawab saudara, berhari-hari tidak dijawab. Akhirnya hanya ada suara kecil sekali terdengar bahwa puasa. Saya lakukan puasa 40 hari. Hari yang ke-28 goyang pun tidak itu tumor saudara. Goyang pun tidak, masih tetap utuh, besar. Jadi saya, Tuhan, ini sudah hari ke-28. Kayak apa ini belum ada perkembangan apa-apa? Apakah saya harus ke dokter lagi? Hari ke-32 saudara, saya berdoa dan saya menutup ini Alkitab saya. Tuhan, saya bilang, saya tantang Tuhan, kalau Engkau ada, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan saya. Kalau Engkau ada, kenapa ini hari sudah ke-28, 30, 32 masih utuh, tumor itu masih sebesar telur ayam kampung saudara. Akhirnya
ke-34, tiba-tiba saya habis mandi, bangun tidur mandi, kok rasa-rasanya tumor saya mengecil. Tumor saya kok rasanya mengecil, yang tadinya besar mengecil, saudara. Saya bilang kasih satu, saya berdoa, berlutut kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, beri saya satu ayat firman Tuhan kalau memang Kau ada. Saya katakan terus saya, yang minggu-minggu itu betul-betul saya menangis, saya menantang Tuhan. Akhirnya apa? Saya begitu tutup mata, saya membuka Alkitab saya itu, yang saya baca hanya satu, besar imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Dan hari itu saya beriman bahwa Tuhan ada dan akan menjamah saya. Dan 40 hari kemudian tumor saya makin lama makin mengecil. 3 bulan kemudian saya ronsen, saya pergi ke dokter, ternyata tumor itu sudah lenyap tanpa operasi, hanya doa, puasa, iman, percaya kepada Tuhan, beri kemuliaan ke Tuhan. Doa, puasa, beriman bahwa imanmu yang akan menyembuhkan. Amin. Kenapa saya bersaksi? Karena ini ada sangat pautnya, ada kesinambungan. Kalau kita beriman, tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Iman sebesar biji sawi. Kalau saya sakit, saya berdoa, saya menantang Tuhan. Akhirnya saya mengalami pemulihan, sembuh total tanpa operasi. Saya minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Banyak sekali berkat-berkat yang saya terima dari Tuhan. Banyak sekali Tuhan yang memberikan sesuatu pertolongan buat saya. Saya katakan, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya pada Engkau. Kalau Engkau memakai saya sudah ikhlas, rela Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Banyak sekali bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari kecelakaan. Banyak sekali Tuhan mencurahkan berkat-berkat buat saya. Jadi saudara, sekalipun kadang-kadang masalah banyak, tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Karena Dia yang memberikan jalan keluar buat saudara. Mari saya undang pemain musik, singer, bisa bantu saya selidiki aku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang mau didoakan silahkan maju ke depan nanti sebelum saya pulang. Bulan Mei mungkin saya akan ke Sabah minta doanya, dan saya akan penginjilan di sana beberapa minggu ke Sabah. Sudah ada terjadwal bulan Mei. Terima kasih untuk doanya, supportnya Pastor Wijaya, istri dan jemaat Tuhan mendoakan saya ada di Kalimantan sehingga kami pulang tiba di pelayanan lagi di Malang dan melanjutkan ke Solo, dan 1,5 bulan saya full pelayanan, tidak ada berhentinya. Dan puji Tuhan, suami saya kemarin kena COVID masih ada. Waktu pulang ke Australia, dia ada orang batuk-batuk sampai keras sekali. Suami saya pas ada di depannya karena kondisi badannya tidak fit, jadi dia terkena lagi. Jadi karantina ini udah hampir 1 bulan di sana. Haleluya. Terima kasih Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Engkau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, mari bangkit berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu, haleluya, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya, Roh Kudus, Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus, kami undang Engkau. Lawan kami, jamah kami Tuhan. Yesus, lihat setiap hati-hati yang memerlukan Tuhan. Lawan dan jamah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya.
haleluya, haleluya. Yesus. Kalau ada yang minta didoakan, silakan berdiri. Tidak usah lihat kiri kanan saudara. Orang yang ke depan adalah orang yang perlu lawatan Tuhan, perlu Roh Kudus, perlu jamaah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Roh Kudus melawat ibu ini Tuhan. Engkau memberkati tatkala dia keluar masuk rumah. Apapun masalahnya Tuhan menjaga, melindungi. Memberkati anaknya yang dalam masalah saat ini Tuhan. Datang kepada Tuhan. Iman yang besar ibu ini membawa anak yang sedang sakit yang ada di lawang dalam nama Yesus. Berikan pemulihan yang dalam masalah Tuhan campurkan. Sehingga mereka semua ada di dalam Tuhan. Kekuatan ini Tuhan. Dalam menghadapi kehidupan masa-masa yang saat ini jadi kesulitannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus melawat Tuhan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saat datang kepada Tuhan, yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarkan dia berkati dia. Dari sediakanlah Tuhan dengan cara Tuhan. Kami sebagai manusia yang saat ini hanya berharap pemulihan dalam Yesus. Jangan dia dan kita Tuhan. Memberkati apapun yang masalah. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, mendampingi Bapak Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, campur tangan apapun masalahnya pada dia saat ini. Kami serahkan mereka berdua dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau sanggup memakai dia menjadi anak Tuhan, di mana dia berada. Potensi yang luar biasa yang ada dalam hidup Bapak ini kuasa kuasa Tuhan. Campur tangan dalam Yesus. Yang selalu berjaya memberkati. Memberkati keluarga. Melawan dari Roh Kudus bekerja. Kuasa yang membuka, kuasa kegelapan yang akan menghantui, yang akan menghancurkan. Tuhan hidup yang penuh dengan sukacita.
dari ujung kaki sampai ujung rambut Tuhan, sehingga masa tuanya mengiring Tuhan. Oh, Kau memberkati kesehatannya, memulihkan dengan sukacita harapan kepada Tuhan. Kau memberkati Tuhan ibu ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjaga, melindungi di mana dia selalu berada, selalu menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati, memulihkan, memberikan mujizat. Saat ini berharap kepada Tuhan, pinggangnya akan sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama Tuhan. Sudah? Oke. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus tetap tinggal di dalam setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, campur tangan buat semua jemaat yang hadir sore hari ini. Mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan, mereka pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Campur tangan buat Pastor Wijaya, istri, anak, semuanya Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Pastor Wijaya semakin hari semakin luar biasa dalam pelayan dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore. Tuhan berkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Maria. Sama-sama berkati. Tiba saatnya kita perjamuan suci ya. Mari kita berdiri. Ya, saya undang untuk pelayan-pelayan membagikan roti dan anggur ya. Ya, saya rindu di setiap minggu pertama nanti kita akan memulai lagi di tempat ini selalu diadakan perjamuan kudus. Bukan untuk suatu kegiatan rutinitas, tetapi mengingatkan kita semua atas penyertaan Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini kita diberikan suatu yang terbaik dari Tuhan, kita harus mensyukuri. Nah, untuk membalas syukur ini kita harus memperingati kebaikan Tuhan Yesus, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, terkhusus memperingati kasih-Nya yang sempurna dari Tuhan Yesus. Saya undang untuk jemaat yang sudah menerima roti dan anggur untuk berdiri. Saya akan berdoa. Sebelah sini sudah ada terima semua? Ya. Saya rindu untuk bangkit berdiri. Ya, sekali lagi ada yang belum menerima roti dan anggur. Saya berharap jangan sampai ada yang tidak ikut ya. Saya rindu semua jemaat di tempat ini benar-benar rindu untuk memberikan satu rasa syukur kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita hanya bisa memperingati kasih-Nya yang sempurna lewat perjamuan kudus ini. Ya, saya akan berdoa dulu buat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu di ibadah hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu yang sangat indah Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang indah Tuhan. Akan kita bawa pulang, akan kita pakai menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hari ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu memperingati pengorbanan-Mu, rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan.
Kiranya Tuhan, Engkau sucikan roti dan anggur yang ada di tangan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, seperti Engkau menyucikan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Mari dengan iman percaya kita fokuskan hari ini kepada Tuhan Yesus dengan mengangkat roti di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia memecah-mecahkan, Ia berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tetap terfokus sama Tuhan. Masing-masing pribadi lepas pribadi kita pejamkan mata, arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan Yesus saja. Arahkan, fokuskan pada Tuhan Yesus. Lihat, sampai hari ini penyertaannya sempurna atas kita. Dia melindungi, Dia memberikan yang terbaik atas pribadi lepas pribadi saat ini. Kita kadang tidak mau mensyukuri apa yang telah diberikan sama Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Mari dengan iman percaya kita fokuskan bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik buat kita pribadi lepas pribadi. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan mujizat yang terdahsyat buat kita pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kiranya perjamuan kudus ini menjadi suatu hal yang indah untuk kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya, yang telah menerima perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adalah kita saatnya memberi persembahan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa pada sore ini kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami yang terkasih. Tuhan, kami telah memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu, bahkan sudah menerima firman dan Tuhan melalui hamba-Nya. Sudah saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Kiranya persembahan kita dijadikan untuk kelancaran jalannya persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami bila kami telah berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku.
Shalom. Shalom. Saya mau mengumumkan pada jemaat JIG Yosokam untuk mengikuti camp JIG Yosokam tema kasih sempurna diadakan pada hari Kamis 20 Maret dan Jumat 21 Maret 2025. Nah, 2 hari 1 malam bertempat di rumah doa dan gereja Kalimanis Blitar. Untuk biaya dan transport 75.000, mendapat konsumsi 4 kali plus snack. Untuk meringankan pembayaran bisa bayar berkala setiap ibadah Rabu. Silakan yang mau ikut mendaftar di saya Bu Endang Sukesi. Demikian pengumuman dari saya. Sekarang waktunya Pak. Ya, akan saya tambahi ya. Ini memang pengumuman nanti bergantian untuk memberitakan pengumuman biar kembali lagi sesuai firman hari ini kita ditegur semua. Kita jangan lupa untuk melayani. Terlebih lagi di sisa waktu kita di lansia. Nah, terus lanjut, Geger. Saya kadang ini seneng sama lansia itu. Kayak gini mau bicara gitu dikasih canda seperti ini, seneng gitu. Jadi kayak lansia ini bener banyak masalah, tapi begitu saya jalani, saya dalemi, saya kadang iseng guyu dewe gitu. Ya ini sukacitanya saya melayani lansia gitu. Kita sudah mau serius memberitakan pengumuman di sini Geger bu rebutan opo kan. Kok aja dilanjut ya. Boleh rebutan make wis tak delok kadang sampai make meledos biar wis tahu. Sekarang rebutan apa ya? Gak apa-apa, penuh sukacita aja ya. Pengumuman tadi saya tegaskan kita nanti ada camp JIG Stokam. Jadi penuh harapan saya untuk kita ini bisa ikut. Terlebih bukan untuk kita mau membentuk atau membawa doktrin apapun enggak. Yang pertama kembali lagi, ayo kita bersukacita. Bersukacita, kita nanti bisa sharing-sharing, nanti dilayani sama hamba Tuhan di sana. Nah, terus nanti masalah biaya saya enggak mau ada protes ya. Kalau mau ada protes nanti hitung-hitungan dewe aja. 75.000 sudah termasuk transport, makan 2 hari. Ya, kalau masih protes tak suruh bawa Bu Maria ke Kalimantan. Nah, dilepas di sana aja sudah. Ya. Iya. Saya mewakili JIG Stokam mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Maria yang terus akan memberikan firman, mengisi firman untuk membawa atau membentuk pribadi lepas pribadi jemaat lansia, terutama untuk mempersiapkan diri untuk apa sih? Kita sekali lagi Wijaya mesti meden-medenin enggak, waktu kita ini enggak panjang gitu loh. Ya betul enggak? Saat-saat ini bukan masalah hari ini, hawanya nih 3-4 hari ini makin panas. Tapi lihat kabar berita di luar, kecelakaan terus sampai di TikTok itu melihat itu sudah ngeri itu. Ini bukan suatu ancaman atau ini bukan suatu teguran Tuhan, bukan. Waktunya sudah dekat. Nah, terlebih lagi kita di usia lansia dan persiapkan diri. Jangan sampai nanti waktu kita bertemu Tuhan, aku nggak kenal kamu. Bukan situ yang merasakan, nanti ya saya sendiri juga sama, merasa kecewa. Jadi perjuangan yang saya bisa ngomong sampai 18 tahun saya melayani lansia, yang nanti saya sudah membawa dengan berbagai cara, saya sampai berani bertanggung jawab atas pembicara di tempat ini, berganti-ganti. Bukan saya ini, banyak teman setiap minggu mesti ganti, sampai saya udah pernah kebagian di sini. Ini sampai nanti bulan April loh, sudah ada gitu loh. Ya, kita akan dikirim orang-orang yang benar-benar orang-orang yang mau diajak untuk benar-benar memberikan firman ini untuk mengisi pribadi lepas pribadi tempat ini. Nah, maka dari itu perjuangan ini tidak hanya dari saya pribadi, tapi semua, termasuk hamba-hamba Tuhan di tempat yang ini yang Tuhan kirim. Ini perjuangan kita semua, gitu ya.
Terlebih lagi firman hari ini sangat menguatkan kita. Hanya biji sesawi kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Wes gak usah minder. Tadi ada ngomong usia tua, nanti waduh aku isone opo. Di sini sudah diterangkan iman sebesar biji sesawi bisa merubah pindahkan gunung dan sebagainya sudah. Pokok permasalahanmu apa? Terlebih lagi ini hari ini pun dikencengi saya sekali lagi tidak pernah saya berikan Pastor Maria nanti temanya ini ya Pastor Maria ini ya nanti kasih ini, tidak pernah saya kepada hamba Tuhan pun tidak pernah. Saya yakin lawatan Roh Kudus ada di tempat ini dan apa yang disampaikan pasti yang terbaik ya, sampai-sampai menyinggung masalah melayani. Loh kita ditegur semua loh ini, jangan merasa minder, kamu ini punya karunia. Cuma kamu hanya diem aja gitu, melungan, delok kono, delok kene ya. Bano sing pinter doa ya jangan doa, sing pinter singer ya jangan singer WL. Tapi kamu punya sebenarnya, tapi kamu meneng ae. Istilah Jawa maaf kayak ketek ketulung. Nah terus apa? Kadang saya ini mikir, ngapain kamu ibadah gitu loh. Oh kamu ini kasih potensi, kamu kasih karunia khusus loh, semua loh. Kita nggak bisa, walaupun Pastor Maria saya nggak bisa. Saya nggak bisa melihat tuh Pastor Adi ini, Pastor Adi, terus langsung dijolok pastor. Berarti dalam nama Tuhan Yesus sebentar lagi jadi pastor, ya kan? Amin. Kayak Pak Adi ini loh, senyum nggak tahu apa ini karunia khusus ada. Dan saya yakin, saya sudah melihat. Saya bukan sok-sok tahu atau katakanlah waduh Roh Kudus. Saya sangat percaya setiap kita ini. Begitu kita percaya, begitu kita dibaptis, itu ada Roh Kudus pribadi lewat pribadi. Saya percaya suara Tuhan, saya percaya lawatan Tuhan lewat Roh Kudus, lewat tindakan kita, percaya sekali. Tapi saat-saat ini saya mengingatkan hati-hati. Lebih lagi hati-hati dengan yang namanya hamba Tuhan, dikit-dikit mendengar suara Tuhan. Gak usah dikomersil mendengar suara Tuhan. Saya sudah menjalani, saya sudah mengerti, saya juga bukan menghakimi, sudah saya tata begitu rapi suatu kegiatan untuk pelayanan KKR, pendengar suara Tuhan, nggak boleh di tempat ini. Ngecewakan enggak? Saya yakin dan percaya Pastor Maria pun pasti dapat suara Tuhan, tapi suara Tuhan itu pasti berniatnya itu yang terbaik. Betul ya? Bukan mengecewakan, bukan menyakiti. Betul enggak? Itu benar-benar suara Tuhan yang murni dari Tuhan. Tapi sedikit-sedikit dengan suara Tuhan membatalkan, mengecewakan. Ini yang bahaya. Terlebih lagi saat ini yang kita temui. Nah, itu suara setan atau suara Tuhan. Terlebih lagi saat ini dengan lawatan Tuhan dipakai ini. Seperti dipakai tumpang tangan, gebuk sana, gebuk sini, jungkrono, tendang, tidak perlu main kungfu. Pakai ini namanya Roh Kudus yang bekerja. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Roh Kudus itu datangnya tidak diundang. Akan datang menjamah pribadi yang pribadi lepas pribadi. Setelah kita mendengarkan firman seperti hari ini, kita melakukan ibadah yang sejati, mendengarkan firman dulu, kontak dengan yang didoakan dulu. Setelah kita kontak sama-sama ACC, bisa Roh Kudus datang. Nah, kamu nggak dengarkan suara Tuhan, moro dijamah, deplek sana, deplek sini. Wah, ini lawatan Roh Kudus. Nah, terlebih lagi saat ini yang luar biasa lagi di interview. Nah, ini yang bahaya. Ya, di sini tidak ada. Pastor Maria pun tidak mungkin mau melakukan seperti itu. Setelah didoai, Bu Sri tak panggil. Bu Sri, tadi didoai ya Bu Sri ya. Tadi ada ngalami apa Bu Sri tak interview. Lucu enggak ini kegiatan? Ini loh yang kita tidak pernah nyadari. Ini Roh Kudus atau Roh setan gitu loh. Ya, kamu sudah doai tengking sana, tengking sini, jungkrokno sana, jungkrokno sini, diinterview bisa. Tadi sakit apa? Ngalami perubahan apa? Di iklan maling ngono iso mlaku. Ndasku ngeluh, saiki mau nyanyi-nyanyi, hati-hati ya. Kiranya saya bukan mau mempengaruhi, saya sangat percaya Roh Kudus, saya percaya suara Roh Kudus, tapi semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kehendaknya manusia. Hati-hati itu ya. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya lanjutkan tentang pengumuman tadi. Kiranya tidak ada protes. Saya rindu yang tergerak mau ikut langsung daftar aja ke Bu Endang. Kalau keberatan nyicil jadi ini, sepeda motor iso cicil, mobil gak iso dicicil, mobil rumah dicicil. Ini dicicil boleh. Ya, nanti kalau ada satu pergumulan khusus boleh
hubungi saya. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti di PD Kasih Filia minggu depan, di minggu terakhir Jumat dilayani Pastor Paulus Ongkowijoyo. Ya, nanti terus ada kegiatan-kegiatan lain, ikuti grup. Ya, di grup nanti diberitakan acara-acara yang ada di dalam grup JIG Estoka. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini kita dibawa untuk meyakini bahwa iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Kita harus memiliki iman yang sama. Kita terfokus sama Tuhan dan biar kehendak Tuhan terjadi pribadi lepas pribadi. Kiranya iman sebesar biji sesawi kita miliki sesama, kita miliki bersama untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu di ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik, teramat baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, hari ini saya berdoa buat Pastor Maria Tuhan, Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau kirim dimanapun dia berada Tuhan, Engkau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Yonas yang ada di Australia Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat, Engkau terus berkati dalam penggembalaannya, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya, Engkau berikan yang terbaik Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Saya juga berdoa buat semua tim Pastor Maria, juga mama dari keluarga Pastor Yonas Tuhan, Kau berikan hal yang terbaik, Kau berikan kesehatan yang luar biasa, Kau berkati, Kau lindungi Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan dengarkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Maria hari ini bawa konsumsi snack ya, nanti bisa dimakan sambil nunggu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mungkin ada satu hal yang rindu diberitakan. Ini mau doa? Oh ya, silakan. Ya, doa dulu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami datang padamu ya Bapa, mau menyerahkan sisa hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Karena kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kau memberikan sebiji sesawi yang paling kecil, tapi kami harus bisa memperkembangkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Dan kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan akan Ibu Maria yang sudah memberikan firman-Mu kepada kami dan sekarang membawakan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami ya Tuhan. Sebelum kami jamaah Tuhan, berilah kekuatan kesehatan, berilah makanan ini menjadi kekuatan kesehatan dalam tubuh jiwa kami pada malam hari ini. Dan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi Ibu Maria ya Tuhan untuk dibagikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Dan kami titipkan Ibu Maria yang akan melayani di luar Jawa Tuhan. Kami titipkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sediakan tolong, Tuhan sediakan membuka hati dan pikiran Ibu Maria Tuhan untuk melayani di sana ya Tuhan selama berapa bulan-bulan. Tapi Tuhan kami yakin percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan bagi Ibu Maria dalam perjalanannya, di dalam imannya, di dalam pelayanannya, semua adalah Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan bagi Ibu Maria dengan keluarga. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik dan setia dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.